Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Hikmawati. Saya adalah seorang guru Madrasah Ibtidaiyah Cokro Aminoto Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Dan saya salah satu mahasiswi PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2022 LPTK IAIN Salatiga. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran atau peer teaching yang merupakan rangkaian dari perancangan pembelajaran yang terdiri dari beberapa perangkat pembelajaran seperti RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen evaluasi. Rangkaian ini kami laksanakan dalam video praktek pembelajaran bersama teman-teman, disertai dosen pembimbing dan guru pamong. Setelah Bu Laili begitu. Ngaten Pak Jamal, oke, nggih. Monggo Bu Laili dipersilakan. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tidak berangkatkah hari ini? Hadir semuanya? Berangkat semua, Bu. Oh iya, coba Bu Guru cek dulu. Ini yang belum masuk siapa ini? Pak Hasan mana ya, Pak Hasan? Mas Hasan mana ini, Mas Hasan? Hadir, Bu. Di toilet, Bu. Oh, hadir. Oh iya, terima kasih. Sudah masuk semuanya ya? Oke, baik. Sebelumnya, suaranya Bu Guru sudah bisa didengar? Ya. Dan gambarnya sudah jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Baik. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, silahkan Mas Dwi, mana ini Mas Dwi? Untuk menyiapkan berdoa, silahkan Mas. Baik, teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, seperti biasa, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan rutinitas kita sehari-hari membaca Asmaul Husna. Dimulai ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Adanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, selanjutnya Asmaul Husnanya dibaca, ayo.
Ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bidoka matulubuna ya Muqtaqimu ya Afu ya Rauf ya Malik Malikal mulki dzal jalali wal ikram. Ya, terima kasih anak-anak. Belum lanjut ke pelajaran, guru ingatkan dulu untuk terus selalu menjaga kesehatan, untuk terus selalu mematuhi protokol kesehatan. Ya, sudah mandi semuanya? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Ada yang nggak mandi? Mandinya gasik saya, Bu. Oh ya, syukur. Lanjut ya. Untuk materinya sudah bisa dilihat anak-anak? Belum. Oh, belum. Sebentar ya. Sudah? Belum. Belum? Sudah ya? Sudah? Ya. Oke, baik. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada materi akidah akhlak kode dan kodar. Yang pertama, melalui pengamatan tayangan video di YouTube, nanti peserta didik dapat menelaah iman kepada kode dan kodar Allah dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, selak guru. Melalui pengamatan video, peserta didik dapat menganalisis kode dan kodar Allah yang dapat dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik nanti dapat mengembangkan contoh kode dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut ke materi kode dan kodar, pada minggu lalu masih ingatkah bab tentang Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu? Masih. Lupa, Bu. Aduh, lupa ya. Nggak pernah belajar ini pasti. Belajar nggak? Belajar, Bu Guru. Pelajari dong. Oke, yang ingat Mbak Ida, coba. Apa artinya Al-Ghafar? Masih ingat kan tadi? Al-Ghafar Maha Pengampun. Pinter. Kemudian apa artinya Al-Afu? Al-Afu Maha Pemaaf. Pinter. Teman-teman ingatkan ya. Kalau Al-Ghafar itu adalah Allah itu Maha Pengampun, dan Al-Afu itu artinya adalah Allah Maha Pemaaf. Tuh bab lalu diingat-ingat jangan sampai lupa. Kemudian kita masuk ke bab kodo dan kodar. Nih, Bu Guru menayangkan video tentang bab kodo dan kodar. Diperhatikan ya. Tik video. Dalam Quran surat Al-A'raf. Sebentar. Sebentar, maaf. Yang telah berlaku seluruh Sebentar. Oke. Ya, ini Bu Guru ambil dari YouTube. Kebetulan materinya sama, diperhatikan. Beriman kepada kodo dan kodar. Kodar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Kodok secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Kodok secara istilah ya
ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang ditetapkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Ada kalanya ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses, seperti wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Wujud mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia karena sudah menjadi perintah Allah. Hal ini bisa kita simak dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Ya, tuh perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم. Dengan kata lain, qadar dan takdir Allahul Azim. Dengan kata lain, qadar dan takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari qada. Hubungan antara qada dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadar atau takdir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir, padahal yang dimaksud adalah qada dan qadar. Sedangkan takdir itu sendiri terbagi ke dalam dua hal. Pertama, takdir mubrom. Takdir contoh lain. Oke, itu ya penjelasan tentang qada dan qadar. Sekarang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Pengertian qada dan qadar Allah. Ini Bu Guru perjelas lagi yang ada di video tadi ya. Pengertian qada dan qadar Allah. Tuh, Allah yang menciptakan semua makhluk itu termasuk manusia. Di samping Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, Allah juga yang menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan setiap makhluk tersebut, seperti berapa umurnya, bagaimana rizkinya, kapan matinya, dan siapakah jodohnya. Kemudian umat Islam wajib meyakini terhadap qada dan qadar Allah karena merupakan rukun iman yang ke-6.
6. Oh, jangan ngantuk. Rukun iman yang keberapa? Kode dan kodar? 6, Bu. Iya, rukun iman yang ke-6. Ya, pinter. Jangan sampai salah ya. Kode dan kodar itu rukun iman yang ke-6. Nah, apakah kode dan kodar Allah itu? Nah, untuk menjawabnya, kalian setiap hari pasti berhubungan dengan waktu. Ya Pak tidak? Iya, Bu. Iya, waktu ada yang sudah kalian lewati dan ada yang belum kalian lewati. Waktu-waktu yang sudah terlewatkan pasti kalian tahu apa yang sudah terjadi. Nah, dan waktu-waktu itu yang akan kalian lewati pasti kalian tidak tahu. Dan hanya Allah yang Maha tahu. Contohnya misalnya Mas Tony kemarin beli es krim di pasar. Nah, ya, masih ingat apa tidak? Masih, Bu. Lihat kemarin di pasar sama mamanya beli es krim, nangis-nangis minta es krim. Nah, Pengen, Bu. sudah terlewati, masih ingat kan? Nah, Masih. itu yang sudah terlewati. Kemudian yang belum terlewati kita tidak tahu, meskipun kita sudah berencana ya besok kita mau plesir ke Dieng. Wah, sudah dipersiapkan dari malam. Ternyata tidak jadi, supirnya bangunnya kesiangan. Nah, akhirnya tidak jadi berangkat. Nah, gitu. Segala sesuatu yang belum terjadi dan berkaitan dengan kalian, itulah yang disebut dengan kodok. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kalian yang sudah terjadi, itu namanya kodar. Kodar, Bu. Contohnya tadi, Mas Tony yang beli es krim, sudah terjadi, itu namanya kodok. Sedangkan kita yang mau plesir ke Dieng, belum terjadi, itu namanya kodar. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Kode itu adalah ketentuan yang berkaitan dengan makhluk yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman yang sebelum ada alam semesta. Itu namanya zaman azali. Jadi zaman sebelum adanya zaman alam, sebelum adanya alam semesta. Isinya apa, Bu? Sedangkan kodar ya adalah ketentuan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Kodok dan kodar itu lazim disebut sebagai takdir. Nah, tadi sudah dijelaskan di video tadi. Jadi kode dan kodar itu lazim disebut sebagai takdir dan merupakan rahasia Allah. Kita tidak ada yang tahu karena kita adalah makhluknya. Jadi hanya Allah yang tahu. Nah, sebab tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya, kita tidak tahu bagaimana nasib kita yang akan datang. Nah, kecuali yang telah terjadi. Semuanya itu atas kehendak Allah, hanya Allah yang tahu. Sebagaimana firman Allah nih, kehendak Allah tidak ada yang tahu sebagaimana firman-Nya. Mas Dwi mana ini? Yang ngantuk ini, jangan ngantuk Mas. Baca Mas, monggo Mas. Yuk biar nggak ngantuk Mas. Mas Dwi, jangan ngantuk Bermain Mas. kelereng, Bu, di belakang. Waduh, ke belakang. Bu. Ya dibaca Mas, jangan ngantuk. Ngantuk ya Mas? Buatan. Wah, dibaca itu, coba ayatnya, dibaca. Yuk, ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada
Walam yattakhid waladaw walam yakul lahu rahmanir rahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi walam yattakhid walada walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Shadaqallahul azim. Iya, pinter. Terima kasih, Mas. Jangan ngantuk nih, Mas. Ibu. Meskipun di belakang duduknya jangan ngantuk, Mas. Maaf, Bu. Nggak apa-apa, yuk lanjut. Artinya dibaca Mbak Ari. Ya, Mbak Ari. Mbak Ari mana ini Mbak Ari? Nggih, Bu Guru. Dibaca coba artinya apa tadi yang sudah dibacakan sama Mas Dwi itu ayatnya. Artinya dibaca. Artinya yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sesuatu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dilengkapi dengan naluri, sifat-sifat, dan fungsi masing-masing dalam hidup. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Iya, terima kasih Mbak Ari. Lanjut ya. Selanjutnya tentang perbedaan antara qada dan qadar Allah. Nih, apabila kalian cermati antara qada dan qadar itu berbeda walaupun sama-sama ketetapan Allah terhadap makhluknya. Perbedaan itu adalah kalau qada segala ketetapan Allah terhadap makhluknya yang masih dalam tulisan atau suratan takdir karena belum terjadi. Nah, qada itu bersifat sangat rahasia, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Contohnya, nasib manusia yang akan datang. Nah, sedangkan qadar itu adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi, sehingga manusia sudah mengetahuinya, seperti waktu yang berlalu baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Semua yang telah terjadi adalah atas kehendak Allah, termasuk tidak ada selembar daun yang lepas dari tangkainya kecuali kehendak dari Allah. Tuh ya. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu pasti datang dari Allah dan pada saatnya akan kembali. Nah, itu perbedaan antara qada dan qadar. Sampai di sini bisa dipahami ya? Paham? Jangan ngantuk, masih pagi, jangan ngantuk, nggih. Sudah sarapan apa belum? Belum sarapan. Ibunya nggak masak? Kebanyakan, Bu. Ibunya nggak masak? Enggak, Bu. Masak tadi udah. Oh iya, yang ibunya nggak sempat masak, Bu Guru ingatkan. Itu di kantin depan. Mbah Minah itu ada jualan kupat sama bakwan biar nggak ngantuk. Sekarang apa, Bu? Bisa beli ya. Sekarang. Ya jangan sekarang tuh Mas. Nanti nggih Mas Thalib nggih. Kalau bisa ya nantilah ya. Kemudian lanjut sekarang contoh qada dan qadar Allah. Apa sih contohnya? Nah, contoh qada dan qadar Allah bagi manusia itu banyak sekali. Nah, di antaranya
yang dialami oleh manusia yang masih hidup di dunia itu adalah, nih contohnya, kodok sama kodar. Yang pertama, kodok itu belum meninggal. Kalau kodar itu jenis kelamin, itu sudah jelas. Kayak Mas Tolib laki-laki, Mbak Ulin perempuan, ya. Kemudian sudah apa namanya ya? Ya itu ya, jenis kelamin ya. Kemudian kalau kodo lagi belum di alam kubur. Sedangkan kodar misalnya masih diberikan hidup. Kemudian yang ketiga, belum mengalami alam akhirat. Nih, apa ada yang sudah mengalami alam akhirat? Ada nggak kira-kira? Ih, serem, Bu. Iya, belum ya alam akhirat. Ya. Oh, mungkin ini ada cerita orang-orang yang mati tapi matinya mati suri. Itu pernah itu ya. Sepupunya Bu Guru itu pernah bekerja di Kalimantan ya. Dia jatuh dari tebing karena sedang menambang, kemudian terjatuh, ketimpa sebagian reruntuhan, dia tidak merasakan apa-apa, seolah-olah dia kayak sudah mati. Nah, tapi kayak separuh gitu ceritanya. Ketika disiram sama air karena begitu kotornya tertimpa tebing, katanya itu sakit sekali, padahal airnya juga tidak terlalu keras. Nah, itu ya. Mungkin itu cerita aja ya. Kemudian kodar, itu hidup di dunia. Itu kita semuanya sedang mengalami hidup di dunia karena kita masih diberi kesempatan dan mudah-mudahan kita selalu diberi panjang umur yang berkah dan bermanfaat. Amin. Ya, sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya? Paham? Ya, Bu. Tentang kodok dan kodar bisa dipahami ya? Bisa. Anak kelas 6 sudah gede-gede, sudah pinter, tidak perlu diulang-ulang, insya Allah bisa. Apalagi kalian kelas favorit di sini ya. Nah, kelas favorit itu kelas-kelas orang yang pinter-pinter. Nah, jadi Bu Guru senang kalau di kelas ini. Orangnya pinter-pinter, ganteng-ganteng, cantik-cantik, soleh-solehah. Ketika diajar langsung respon. Wah, Bu Guru paling senang kalau ngajar di kelas ini. Oke, jadi bisa ya. Bu, izin keluar ke kamar mandi sebentar ya, Bu. Oh, nggih, monggo. Silakan Mbak Ulin. Jangan sampai ngompol di kelas. Boleh, monggo, silakan. Nggih, monggo. Kurang 5 menit, Ibu. Oh, nggih. Untuk yang selanjutnya, silahkan nanti kalian berkelompok ya, mengerjakan LKPD 2. Ini yang dikerjakan secara berkelompok, dibuat kelompok 4 kelompok sesuai dengan urutan bangku ke belakang ya. Ya, baik. Ya. Kemudian untuk yang LKPD 1 ini untuk yang dikerjakan mandiri ya. Nanti Bu Guru bagikan. Silahkan berkelompok terlebih dahulu. Oke, sudah? Oke, Bu Guru bagikan ya untuk yang LKPD 2-nya ini dulu, yang dikerjakan secara berkelompok. Oke, sudah ya? Sudah. Oke. Setelah itu baru kerjakan ini yang LKPD 1. Silahkan dikerjakan. Tuh sudah Bu Guru bagi tadi. Kerjakan, yuk kerjakan. Silahkan dikerjakan, jangan lupa namanya. Namanya. Sudah selesai? Sudah. Iya, baik. Nah, setelah kita belajar tentang kodok dan kodar. Coba apa tadi kodok dan kodar? Yang masih ngantuk siapa ini? Mbak Mardiani mana ini ya? Ngantuk ya Mbak Mardiani ya? Iya, Bu. Ya, jangan ngantuk, Mbak. Apa itu tadi kode dan kodar ya? Aduh, lupa Bu Guru. Ngantuk pasti. Ini kelas favorit loh. Masa kamu lupa? Coba Mas Hasan, mana Mas Hasan? Yuk Mas Hasan. Ngantuk juga. Oke, lanjut saja. Mas
Dwi, ya Mas Dwi, mana Mas Dwi? Perbedaan kode dan kodar tadi apa Mas? Itu yang saya ingat kalau kodo itu belum terjadi. Iya, Kalau iya. kodar sesuatu yang sudah terjadi, begitu Iya. Bu kayaknya. Bu. Ketetapan? Zaman azali yang belum terjadi. Kalau Iya. kodar yang sudah terjadi atau yang sudah kita lalui. Iya, pinter Mas Dwi. Untuk yang selanjutnya, untuk PR dibuka LKS-nya dulu. Buka LKS halaman 110. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Untuk tugasnya itu halaman 110 PR dikerjakan di rumah. Kemudian untuk minggu yang akan datang dicocokkan. Jangan sampai lupa ya. Untuk selanjutnya nih, Bu Guru masih lupa tadi. Belum presentasi kok ya. Presentasi dulu. Mbak Ida, mana ini Mbak Ida? Presentasi hasil kelompoknya Mbak. Ya, Bu. Oke. Sebentar, Bu. Kertasnya dibawa sama Mbak Ari. Mbak Ari, jangan nakal-nakal Mbak Ari. Ini dikasihkan. Oke. Oke, tadi hasil dari kelompok saya. Ya, apa itu perbedaannya antara kode dan kodar itu tadi? Perbedaan kodo dan kodar. Kalau kodo belum dilalui, kalau kodar sudah dilalui. Terus yang nomor 2, bagaimana sikap seorang muslim ketika mengalami kodo dan kodar yang tidak menyenangkan? Bersabar. Iya, pinter. Lanjut Supaya yang ketiga dinaikkan bagaimana? Ya. Yang ketiga, seorang pelajar hanya berpangku tangan untuk meraih prestasi. Tidak boleh, Bu Guru, harus belajar. Ya. Yang Lanjut. keempat, kodo dan kodar terhadap makhluknya telah diciptakan oleh Allah semenjak zaman azali. Ya. Yang kelima, meyakini bahwa Allah